Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Mulumbasi dari kelas TT 0802 dengan NIM 1080125000026. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja materi fisika yang telah kita pelajari selama setengah semester ini. Oke, langsung saja dimulai dari minggu pertama, pertemuan pertama, materi pertama, yaitu muatan listrik dan hukum Coulomb. Pertama-tama kita mempelajari tentang atom, muatan, dan ion. Di sini dijelaskan bahwa atom memiliki 3 massa di dalamnya, yaitu massa dengan muatan positif yang biasa disebut proton, atom dengan massa dan muatan negatif elektron, dan neutron massa tanpa muatan atau netral, serta ada ion positif dan negatif di bentuk atom. Lalu ada muatan listrik. Ini ada sejarah-sejarah muatan listrik yang telah kita pelajari. Nah, ini oke. Nah, kita masuk ke hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb, seorang ilmuwan Prancis. Nah, Coulomb menemukan bahwa gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing bola sebanding dengan besar muatan masing-masing bola dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua bola kecil tersebut. Dan besar gaya dalam eksperimen yang dilakukan Coulomb diukur dari besar torka yang terjadi pada puntiran serat. Gaya interaksi Coulomb mirip dengan gaya interaksi gravitasi, yang besarnya sebanding dengan massa kedua benda yang berinteraksi dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya. Ini ada persamaan-persamaan di dalam hukum Coulomb. Nah, dengan epsilon 0 menyatakan permitivitas ruang hampa yang besarnya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per M kuadrat N. Nilai permitivitas tergantung pada medium sekitar muatan. Ada persamaan-persamaannya. Lanjut kita ke arah vektor. Nah, arah vektor dari gaya Coulomb tergantung pada jenis muatan dari dua muatan yang berinteraksi. Diketahui muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan berbeda jenis akan tarik-menarik. Jadi, jika positif ketemu positif, dia akan terjadi tolak-menolak. Begitu juga dengan negatif ketemu negatif. Sedangkan jika negatif ketemu positif atau positif ketemu negatif, dia akan terjadi gaya tarik-menarik karena berlawanan jenis. Dan perlu diingat, dalam mencari besar gaya tanda muatan, jangan dimasukkan dalam perhitungan persamaan. Tanda muatan itu hanya menentukan arah gaya. Di sini ada persamaan-persamaan untuk mencari arah gaya. Tentunya kita mencari dengan vektor satuan. Ada besar vektor, ada vektor perpindahan, dan lain-lain. Jadi intinya di pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang muatan listrik dan arah gayanya. Jadi kita mempelajari ada persamaan vektor, vektor satuan, vektor perpindahan, besar vektor, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut masuk ke materi yang berikutnya, yaitu minggu kedua. Nah, oke, kita lanjut ke materi minggu kedua, yaitu kita masuk ke medan listrik dari hukum Coulomb. Yang pertama, definisi medan listrik yang simbolnya E. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan. Secara matematis, medan listrik pada muatan uji Q didefinisikan sebagai gaya listrik pada muatan tersebut. Perbesarnya muatan tersebut, E sama dengan F per Q. Ini arahnya, ini ada tanda panah kayak gini. Nah, satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb, N per C. Nah, arah medan listrik jika muatan sumber positif, maka arah garis medan listrik menuju keluar.
Dan jika muatan sumber negatif, maka arah garis medan listrik akan menuju ke dalam atau masuk ke dirinya sendiri. Nah, di medan listrik akibat muatan titik tinjau sebuah. Nah, jadi di minggu kedua ini kita mempelajari tentang medan listrik. Jadi kayak apa itu muatan listrik? Muatan listrik itu ada dua jenis, muatan positif dan negatif. Nah, sejarah kelistrikan singkat itu juga dibahas sebentar. Ada arah medan listrik, tentu saja yang tadi kita bahas. Persamaan-persamaan seperti ini, ada persamaan superposisi, ada konsep vektor, ada juga medan akibat muatan kontinu garis lurus, dan persamaan ketika di deklarasikan sebuah kondisi seperti ini. Ya, intinya di minggu kedua kita lebih berfokus ke persamaan medan listrik di muatan kontinu pada garis yang bentuknya kebanyakan segitiga gini. Oke. Baik teman-teman, kita masuk ke minggu ketiga. Di minggu ketiga ini kita membahas tentang hukum Gauss atau materi ketiga ya. Oke, yang pertama flux listrik. Definisi: flux dapat dianggap sebagai jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan. Secara matematis, flux listrik didefinisikan sebagai perkalian dot antara medan listrik dengan luas permukaan yang ditembus oleh medan listrik tersebut. Jadi flux medan listrik itu memiliki arah yang menembus suatu permukaan. Nah, permukaan itu ditembus sama medan listrik itu. Nah, jika medan dan luas konstan yang membentuk sudut, maka flux sama dengan EA cos A, di mana A adalah vektor permukaan, besar A dan arah membentuk permukaan, theta adalah sudut antara E dan A. Ini contoh-contoh soalnya. Persamaan seperti itu. Ini EA cos A. Ini udah. Ini ada contoh-contoh soal yang menembus permukaan. Ada DA. Ada ini muatan. Artinya arahnya ke sana ya. Hukum Gauss, besar flux atau garis gaya listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding muatan yang dilingkupi oleh luasan tutup tersebut. Jika dijadikan persamaan, maka akan muncul persamaan ini ya, perhitungan itu. Ini yang membuat hukum Coulomb dan hukum Gauss setara persamaan ini. Konduktor adalah bahan yang muatannya dapat bergerak relatif bebas. Biasanya adalah logam. Muatan berlebih ditempatkan pada konduktor yang akan bergerak sejauh mungkin dari satu sama lain karena mereka saling tolak. Untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, semua muatan berada di permukaan konduktor. Untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, medan listrik adalah nol di dalam seluruh konduktor dan tegak lurus dengan permukaan di luar. Bola konduktor pejal positif tinjau suatu bola. Ini contoh soalnya. Lanjut lagi, ini contoh kalau bentuknya bola pejal. Ini yang merah-merah ini contoh muatan yang tersebar. Nah, muatan yang dilingkupi. Nih, medan listrik pada silinder. Di dalam konduktor, muatan yang dilingkupi permukaan Gauss sama dengan 0 karena pada konduktor muatan hanya tersebar di permukaan konduktor saja. Dengan demikian, medan listrik di dalam konduktor E sama dengan 0. Sudah. Ini persamaan-persamaan yang telah dipelajari selama minggu ketiga ini, materi ketiga ini.
menghafalkan beberapa persamaan yang berhubungan dengan hukum Gauss, dan ada juga yang kesetaraannya dengan hukum Coulomb. Oke, segitu dulu. Kita lanjut ke keempat. Pada materi keempat, kita mempelajari potensial listrik dan kapasitansi. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang timbul pada muatan listrik karena posisinya terhadap muatan listrik atau medan listrik lain. Jika kita tempatkan sebuah partikel bermuatan dalam ruang yang mengandung medan listrik, maka partikel yang mula-mula diam akan bergerak. Artinya terjadi pertambahan energi kinetik. Pertambahan energi kinetik ini terjadi karena adanya usaha yang ditimbulkan oleh perubahan energi potensial listrik. Pada energi potensial listrik, titik nolnya adalah daerah titik yang sangat jauh dan bisa didekati dengan limit tak hingga. Sesuai dengan persamaan usaha pada gaya konservatif, maka usaha ini bisa dirumuskan sebagai W sama dengan delta energi potensial listrik. Delta energi potensial listrik sama dengan, ya seperti ini teman-teman. Untuk A mendekati tak hingga sebagai titik potensial 0, maka energi potensial B sama dengan konstanta Q1 Q2 per B. Potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik persatuan muatan yang berada pada suatu titik. Beda potensial adalah selisih potensial listrik antara dua titik. Secara matematis, beda potensial listrik antara dua titik bisa dirumuskan sebagai V dA sama dengan dA E dot kali dL. Itulah. Sedangkan potensial listrik pada titik tertentu bisa dirumuskan sebagai seperti ini. Potensial muatan listrik ini rumus-rumus persamaannya yang berkaitan dengan potensial listrik. Ini bidang ekuipotensial. Bila setiap titik pada suatu permukaan mempunyai potensial sama, maka permukaan itu disebut bidang ekuipotensial. Ini bidang ekuipotensial V1, ini bidang ekuipotensial V2. Contoh, potensial listrik dalam ruang yang ditimbulkan oleh muatan titik Q di X0, Y0, dan Z0 dinyatakan dengan V X, Y, Z. KQ per X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat plus Z min Z0 kuadrat. Tentukanlah bentuk vektor medan listrik E, X, Y, Z dalam ruang yang ditimbulkan oleh muatan titik tersebut. Ini penyelesaiannya menggunakan rumus energi potensial tadi. Oke, masuk ke kapasitor. Kapasitor adalah perangkat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik. Secara umum, kapasitor terbentuk dari dua buah konduktor yang diberi muatan dan terpisah oleh suatu bahan isolator, dinamakan bahan dielektrik. Bentuknya dapat bermacam-macam. Proses pemberian muatan kapasitor atau dibilang pengisian dilakukan dengan menghubungkan kapasitor masing-masing konduktor dengan sumber tegangan beda potensial tertentu. Kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor, muatan yang tersimpan dalam suatu sistem kapasitor sebanding dengan besar beda potensial yang diberikan. Faktor kesembandingan antara muatan yang tersimpan dengan beda potensial yang diberikan dinamakan kapasitansi atau kapasitas, yang menyatakan kemampuan kapasitas kapasitor untuk menyimpan muatan disimbolkan dengan C. C di sini C. Suatu satuan kapasitansi biasanya bergantung pada bentuk, ukuran, posisi relatif antar konduktor bedakan. Pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan konduktor pada kapasitor dengan sumber tegangan atau beda potensial. Ketika saklar ditutup, medan listrik dari baterai membuat elektron dari konduktor 1 tertarik ke terminal plus baterai. Akhirnya, konduktor 1 menjadi kehilangan elektron bermuatan positif.
Selain itu, medan listrik dari baterai juga mendorong elektron dari baterai ke konduktor 2. Akibatnya konduktor 2 menjadi kelebihan elektron yang bermuatan negatif. Ini ilustrasinya ya. Untuk menentukan kapasitansi berbagai kapasitor. Untuk menentukan kapasitansi suatu kapasitor, yang kita perlu lakukan adalah tentukan medan listrik akibat konduktor yang bermuatan. Anggap masing-masing konduktor bermuatan sebesar Q. Dapat diperoleh menggunakan hukum Gauss ataupun hukum Coulomb yang sudah pernah kita bahas. Tentukan beda potensial antara kedua konduktor. Tentukan kapasitas sistem kapasitor tersebut dengan mengingat bahwa kapasitansi merupakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial yang terjadi. Jadi seperti ini alurnya. Muatan Q, medan listrik E, beda potensial delta V, kapasitansi C sama dengan Q per delta V. Lanjut, kapasitor plat sejajar. Terdiri dari dua buah plat identik yang dipasang sejajar. Asumsi luas plat A, jarak antar plat D, medan listrik di ruang antar plat konstan E. Ya, ini ilustrasinya. Kapasitor plat sejajar. Beda potensial V dicari menggunakan persamaan berikut. Dan diperoleh kita lanjut aja. Kapasitansi tidak bergantung pada muatan Q dan beda potensial. Kapasitansi bergantung pada dimensi kapasitor A dan D serta materi yang mengisi ruang antar plat epsilon 0. Permitivitas kapasitor silinder terdiri dari dua buah silinder yang sama panjang yang dipasang sepusat. Dalam hal ini kita ambil dua buah silinder tipis dengan jari-jari A dan B. A lebih kecil dari B. Ini untuk kapasitor silinder. Persamaan-persamaannya. Kapasitor bola terdiri dari dua buah bola yang dipasang sepusat berjari-jari A dan B, sama seperti silinder tadi. Ada persamaan kapasitor bola. Rangkaian kapasitor seri dan paralel. Perhatikan dua buah kapasitor C1 dan C2 berikut ini. Mana seri C1 C2 C1 per C plus 1 per C1 plus 1 per C2 seterusnya. Sedangkan paralel CP sama dengan C1 plus C2 plus C3. Energi dalam kapasitor. Selama proses pengisian kapasitor dapat dipandang bahwa muatan dipindahkan dari salah satu konduktor ke konduktor lainnya. Jika muatan sebesar Q dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mempunyai beda potensial V, maka energi potensial muatan tersebut bertambah sebesar QV. Ini berarti untuk mengisi kapasitor diperlukan sejumlah usaha energi. Energi ini kemudian disimpan dalam bentuk energi potensial muatan yang berpindah. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar dQ pada beda potensial V adalah dU sama dengan V dQ. Energi dalam kapasitor. Energi yang dibutuhkan untuk mengisikan muatan sebesar Q dari keadaan kosong. Nah, ini persamaan tergantung kondisinya. Bahan dielektrik. Ruang antara konduktor pada kapasitor biasanya berisi bahan bukan penghantar dan conducting yang disebut sebagai bahan dielektrik, misalnya kertas, kaca, mika, dan lain-lain. Eksperimen yang dilakukan Faraday menunjukkan bahwa adanya bahan dielektrik menyebabkan kapasitansi suatu kapasitor bertambah. Adanya bahan dielektrik menyebabkan medan listrik dalam ruang di antara konduktor pada kapasitor menjadi berkurang. Bahan dielektrik memiliki karakteristik yaitu dinyatakan dengan besaran yang disebut konstanta dielektrik. Ada dua jenis bahan dielektrik, yaitu polar dan nonpolar. Bahan dielektrik polar mempunyai momen dipole listrik permanen, misalnya air,
Dan bahan dielektrik nonpolar, momen dipole listrik muncul akibat berada dalam medan listrik. Molekul bahan dielektrik akan terpengaruh medan listrik. Gambar bahan dielektrik ini tanpa bahan dielektrik. Jadi perbedaannya bisa kita lihat. Ini persamaan-persamaan yang terkait. Bahan dielektrik, konstanta dielektrik terkait besaran permitivitas bahan epsilon sama dengan K epsilon 0. Dengan demikian, konstanta dielektrik dapat juga dipahami sebagai permitivitas relatif suatu bahan relatif terhadap medium vakum atau ruang kosong. Dengan adanya bahan dielektrik pada kapasitor, maka ada nilai maksimum beda potensial yang dapat diberikan antara keping kapasitor atau Vmax. Itu juga breakdown potensial. Hal ini terkait dengan karakteristik yang disebut dielectric strength, yang menyatakan besar maksimum medan listrik yang masih dapat diterima oleh suatu bahan dielektrik. Baik teman-teman, pada materi kelima di sini kita membahas arus searah. DC. Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Arus disimbolkan dengan I, arus dengan satuan ampere A. Q sama dengan banyaknya muatan satuan kolom, simbol C. Dan T sama dengan waktu satuan detik atau second, S. Jika banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu tidak konstan, maka arus akan berubah dengan waktu dan diberikan oleh limit diferensial dari persamaan di atas. Jadi, persamaan ini I sama dengan Q per T memiliki turunan, yaitu I sama dengan dQ per dt. Nah, teori arus listrik. Aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari positif ke negatif, yang mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Berputar ya. Teori ini menggunakan prinsip muatan, di mana muatan listrik pada suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arah aliran listrik berlawanan dengan aliran elektron pada suatu penghantar. Teori ini digunakan untuk mempermudahkan pemahaman terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif. Arus I adalah merupakan ciri atau karakteristik dari suatu penghantar khas. Arus tersebut adalah sebuah kuantitas makroskopik, seperti massa sebuah benda, volume sebuah benda, atau panjang sebuah tongkat. Sebuah kuantitas mikroskopik yang dihubungkan dengan itu adalah rapat arus atau J. Ya, J. Rapat arus itu J. Rapat arus tersebut merupakan ciri sebuah titik di dalam penghantar dan bahkan merupakan ciri penghantar secara keseluruhan. Jika arus tersebut didistribusikan secara uniform pada sebuah penghantar yang luas penampangnya A, maka besarnya rapat arus untuk semua titik pada penampang tersebut adalah hitung dengan persamaan J sama dengan I atau arus per A. Di sini ada penjelasan bahwa dQ di dV dan karena P sama dengan NE. Ya, ini penjelasannya. Dengan demikian, besarnya arus yang mengalir pada penghantar diperoleh I, yang dimana di sini I-nya skalar, sama dengan dQ per dt NE AV dt per dt. Ya, dari atas ini ngambil. Masuk ke hambatan listrik. Hambatan atau bisa disebut tahanan atau resistansi listrik adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat, mencegah aliran arus listrik. Resistansi listrik juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm yang dilambangkan dengan simbol omega. Ya, seperti gini. Ya.
Ohm. Setiap bahan penghantar atau konduktor memiliki sifat penghambat arus listrik. Besaran hambatan listrik pada suatu penghantar atau konduktor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis bahan, contohnya tembaga, memiliki nilai resistansi yang lebih rendah dibandingkan dengan baja. Suhu atau nilai resistansi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pada penghantar. Panjang penghantar, semakin panjang suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Luas penampang, semakin kecil diameter suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. R 9P per A. Oke, kita masuk ke resistor. Ini adalah bentuk resistor. Komponen elektronik yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik adalah resistor. Gelang-gelang ini pun memiliki fungsi, ada yang 4 gelang dan 5 gelang. Dalam suatu rangkaian elektronika, resistor dapat berfungsi untuk menghambat atau mengurangi arus listrik, menurunkan level tegangan listrik di dalam rangkaian. Resistor terdiri dari dua jenis, resistor tetap atau fixed resistor dan resistor variabel atau variable resistor. Simbol fixed resistor itu seperti ini, lurus, lalu ada resistor hambatannya ini, atau seperti ini, dan bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang carbon composition resistor, carbon film resistor, dan metal film resistor. Sedangkan variable resistor dilambangkan seperti fixed resistor, tapi ada 2 terminal atau 3 terminal potensiometer. Dan bentuk variabel resistor yang digambarkan yang di dunia nyata adalah seperti ini, kehidupan kita bermacam-macam. Ada resistor seri. Resistor seri dapat dihitung dengan persamaan, yaitu tinggal dijumlahkan saja. Sedangkan ini seperti ini lebih jelasnya, resistor seri. R1 plus R2 plus R3 R4 plus itu untuk menghitung resistor total. Sedangkan resistor paralel digambarkan dengan persamaan seperti ini, 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Bisa juga 1 per C1 dan bermacam-macam. Ya, seperti ini. Bentuk paralel dan seri berbeda. Ini contoh menghitung resistor jika diketahui resistor ada 600, 300, dan 150. Kita masuk ke hukum Ohm. Dalam ilmu elektro, hukum dasar elektro yang wajib dipelajari dan dimengerti oleh setiap engineer ataupun penghobi adalah hukum Ohm. Hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik I, tegangan V, dan hambatan R adalah hukum Ohm. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Ohm Laws. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854. Nah, Ohm sendiri diambil dari nama terakhir dari George Simon ini, teman-teman. Pada tahun 1825, George Simon Ohm mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper atau jurnal yang berjudul The Galvanic Circuit Investigates Mathematically pada tahun 1827. Ia juga menemukan konsep piramida listrik yang dimana kita ketahui V sebagai voltase tegangan, I sebagai ampere atau arus listriknya, dan R sebagai hambatan atau resistansi yang kita bahas tadi, Ohm. Nah, hukum Ohm berbunyi ada besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan menjadi persamaan seperti di bawah ini. Jadi,
Relasi atau korelasi hukum Ohm dengan piramida ini adalah sesuai dengan persamaan ini. Jika yang dicari V atau volt, tegangan, kita dapat mencarinya dengan mengkalikan arus dengan hambatan. V sama dengan I kali R. Jika yang dicari arus, kita dapat membagi tegangan dibagi hambatan. Volt dibagi R, volt dibagi resisten, V dibagi R, karena kita mencari arus. Dan begitu juga kita mencari hambatan. Ketika kita mencari hambatan atau resistan atau R, kita bisa membagikannya, yaitu V dibagi I. Jadi I V R, R V I, atau V I kali R. Ya, ini sebagai simbolnya ada A, V, dan Ohm, omega. Ini contoh soalnya. Hukum Joule. Kita masuk ke hukum Joule. Hukum Joule digambarkan di sini dengan bentuk silinder atau tabung, di mana potensial kedua ujung penghantar VA lebih besar dari VB. Timbul arus pada penghantar I sama dengan V per R. Karena arus konstan, maka kecepatan gerak pembawa muatan di setiap titik penghantar sama, VA sama dengan VB. Karena kecepatan konstan VA sama dengan VB, ini berarti energi kinetik pembawa muatan di kedua ujung sama. E konstan A sama dengan E konstan B. 1/2 mV, ya ini persamaannya lah ya, yang sebenarnya sama aja. Tinggal tergantung kondisinya ketika kita mencarinya. Karena energi kinetik pembawa muatan di kedua ujung penghantar tidak berubah selama pembawa muatan bergerak, maka berarti tidak ada penambahan energi bagi pembawa muatan. Lalu kemana larinya energi sebesar DU ini? Energi yang muncul sebesar ini kemudian akan diubah menjadi energi kalor. Maka pada saat aliran berjalan selama dt akan terkumpul energi persatuan waktu atau daya kalor P sebesar du per dt sama dengan dqv per dt sama dengan dqv per dt sama dengan iv. Ini turunan untuk mencari P-nya tersebut. Dan karena V sama dengan IR, maka P sama dengan I kuadrat R. Samaannya ini, P sama dengan I kuadrat R, mencari hukum Joule. Atau bisa juga mencarinya dengan V kuadrat per R, sama aja. Daya ini akan terdisipasi pada penghantar menjadi panas. Oleh karena itu disebut sebagai daya disipasi. Perhatikan sebuah rangkaian yang terdiri dari sebuah hambatan R dan sebuah sumber tegangan baterai sebagai berikut. Di dalam sumber tegangan atau baterai, pembawa muatan mendapat tambahan energi sebesar U sama dengan Q per epsilon. Muatan dapat diseberangkan sehingga timbul arus dalam rangkaian. Arus dalam rangkaian memperoleh daya sebesar P sama dengan EL. Dalam baterai sendiri ada hambatan dalam baterai sebesar R sehingga terdapat daya yang terdisipasi sebagai kalor di dalam baterai sebesar PR sama dengan I kuadrat R. Sedangkan pada hambatan R, daya juga akan terdisipasi menjadi kalor sebesar PR sama dengan I kuadrat R. Di dalam rangkaian berlaku hukum kekekalan energi. Energi yang diterima oleh pembawa muatan sama dengan energi yang hilang sebagai kalor. Dalam bentuk energi persatuan waktunya atau daya, berlaku bahwa daya yang diterima pembawa muatan sama dengan daya yang hilang sebagai kalor. Daya yang diterima sama dengan daya yang dilepas. Ini. Jika dalam rangkaian terdapat lebih dari satu sumber tegangan dan satu hambatan, maka mencarinya adalah dengan sigma epsilon sama dengan sigma I kali R plus R kecil. Dan karena biasanya R kecil lebih kecil dari R besar, maka hambatan dalam baterai R sering diabaikan sehingga persamaan di atas menjadi sigma
epsilon sama dengan sigma I dikali R saja. Itu sigma epsilon dikali sigma I kali R. Kita definisikan loop dengan lintasan tak bercabang berarah yang melewati minimal satu sumber tegangan dan satu hambatan. Arah dari loop bisa didefinisikan searah atau berlawanan arah dengan arus-arus yang terdapat pada rangkaian tersebut. Rangkaian terdiri dari satu loop. Hanya terdapat sumber tegangan saja. Ini tidak terdapat hambatan di sini. Artinya, dia bukan loop. Tetapi jika dia ada satu hambatan dan satu tegangan dan satu hambatan, maka kita bisa definisikan sebagai loop. Hambatan ketemu hambatan juga tidak bisa didefinisikan sebagai loop. Jadi, walaupun ada dua rangkaian yang terpisah secara paralel seperti ini, ia tetap terdiri dari satu loop saja karena hanya memiliki satu tegangan di dalamnya. Ya, ini macam-macam bentuknya. Nah, ini contoh ketika kita mencari loop. Di sini loopnya tidak ada, tapi kita bisa asumsikan loop itu dari arahnya. Nah, jadi hubungan loop ini adalah hubungan akankah dia positif atau negatif dilihat dari arahnya. Tuh. Kita masuk ke hukum Kirchhoff. Untuk suatu rangkaian bercabang dan terdapat dua loop, besarnya arus yang mengalir pada setiap cabang ditentukan dengan menggunakan hukum Kirchhoff sebagai berikut. Hukum Kirchhoff 1. Hukum titik cabang. Jumlah aljabar arus di dalam suatu titik cabang suatu rangkaian adalah sama dengan 0. Jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Hukum kekekalan arus. Sigma I sama dengan 0. Pada persamaan tersebut, gunakan ketentuan arus positif untuk semua arah arus menuju titik cabang dan arus negatif untuk semua arah arus yang keluar dari titik cabang. Nih, seperti ini gambar ilustrasinya. I masuk sama dengan I keluar. Jadi kita pakai sigma I sama dengan 0. Jadi I1 plus I2 min I3 sama dengan 0. I1 plus I2 sama dengan I3. Gitu. Lanjut hukum Kirchhoff 2. Hukum loop. Jumlah aljabar GGL dalam tiap loop sama dengan jumlah aljabar hasil kali R dan I dalam loop yang sama, atau sigma epsilon sama dengan sigma IR. Atau bisa juga sigma epsilon min sigma IR sama dengan 0. Dalam penggunaan persamaan di atas, kita bisa gunakan ketentuan sebagai berikut. Epsilon bertanda positif jika arah GGL searah dengan arah loop dan bertanda negatif jika sebaliknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di atas, loop bisa menentukan negatif dan positif sebuah arah aliran, yaitu I bertanda positif jika arah arus searah dengan loop. Nah, ini agar arus mengalir dalam rangkaian, maka muatan positif di dalam baterai harus dialirkan dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Sebaliknya, muatan negatif di dalam baterai harus dialirkan dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Ya, ini menentukan positif dan negatifnya. Oke, ini contoh. Tentukan daya yang terdisipasi pada setiap hambatan dengan yang diketahui sebagai berikut. Ya, ini penyelesaiannya lah. Persamaan yang kita cari yang di atas tadi. Nah, terakhir, tegangan jepit adalah beda potensial antara dua titik pada rangkaian listrik. Loopnya bebas, tetapi titik awal dan akhir harus sesuai.
Persamaannya adalah modifikasi dari hukum Ohm. VJ sama dengan sigma I kali R kurang sigma epsilon I. Penyelesaian contoh penyelesaian soal. Baik, segitu saja penjelasan tentang apa yang saya pelajari selama setengah semester ini. Sebelum UTS, kesalahan-kesalahan yang banyaknya tolong dimaafkan, terutama Bapak dosen. Terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.